kharaja rajulani fi safarin, keluarlah dua orang, maksudnya dua orang ini berangkat untuk melakukan safar. Ada dua orang sahabat Nabi, mereka musafir, mereka sedang melakukan safar. Dalam perjalanan itu fahadaratis shalah wa laisa ma'ahuma ma'. Dalam perjalanan masuk waktu salat. Karena waktu salat dah masuk, mereka mau salat. Nah, kalau salat kan syarat sah salat itu ada air untuk berwudu. Walaysa ma'ahuma ma'un, mereka tidak menemukan air. Tengok kiri kanan depan belakang kemana-mana tak ada air. Gimana kita mau salat? Waktu dah masuk. Apakah kita tidak salat atau salat? Bagaimana caranya? Maka tentu dalam Al-Quran kan ada, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika engkau tak menemukan air, hendaklah engkau bertayammum. Setelah tayammum mereka salat. Selesai salat, mereka melanjutkan perjalanan. Waktu salat masih ada. Thumma wajadal ma'a fil waqti. Akhirnya dalam perjalanan itu, setelah dilanjutkan lagi perjalanan, mereka berdua menemukan air. Waktu salat masih ada. Apa yang terjadi? Fa'ada ahaduhuma as-salah wal wudu wa lam yu'idil akhar. Akhirnya dua orang sahabat ini berbeda pendapat. Nah, ini ceritanya beda pendapat nih. Yang satu ngulang lagi salatnya dengan cara berwudu. Ini kan ada air. Waktu masih ada, udahlah. Saya tak yakin salat tadi ini. Saya wudu, kemudian dia salat. Yang satu tak mau. Kenapa tak sholat? Karena kan sudah sholat tadi. Kan memang begitu syariatnya. Kalau tak ada air, tayammum mudah dilaksanakan. Nggak pengulang-ulang lagi. Akhirnya mereka ini semacam berdebat ringan lah. Yang satu sholat 2 kali, yang satu lagi sholat sekali. Nah, lalu apa yang terjadi? Thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu. Akhirnya setelah mereka melaksanakan perjalanan itu, kemudian kembali lagi, akhirnya juga mereka menjumpai Rasulullah. Tanyanya ke Nabi, ya Rasulullah, kami tadi dalam perjalanan itu begini dan begitu. Gimana kami ini Rasulullah? Yang satu sholat sekali, yang satu sholat 2 kali. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala lilladzi lam yu'in. Nabi pun mengucapkan kepada orang yang tidak mengulang, berarti salatnya cuma sekali dengan tayamum. Apa kata Nabi kepada dia? Asabtas sunnah. Engkau sudah benar, dah sesuai dengan sunnah Nabi. Yang kau lakukan tayamum, habis itu salat, tidak ulang lagi salatnya walaupun jumpa air, itu sudah sesuai dengan sunnah, sah salatnya. Lalu kata Nabi setelah menyebut wa ajza'at salatuka, salatmu sah. Nah, Nabi tidak berhenti sampai situ. Nabi mengucapkan pula kepada wa qala lilladzi tawaddaa wa a'ada. Nabi mengucapkan apa kepada orang yang berwudu kemudian mengulang lagi salatnya? Apa kata Nabi? Lakal ajru marrataini. Engkau yang salatnya 2 kali, engkau mendapat 2 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Munawwarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majelis kita malam ini, kita bertahmid memuji Allah taala
Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu. Setelah itu kita laksanakan pula salat isya berjamaah. Banyak keutamaan yang kita raih pada malam ini. Mulai dari keluar rumah kita baca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ada pula doa khusus berangkat ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura min amami nura min khalfi nura min fawqi nura min tahti nura waja'al li nura. Itu doa berangkat ke masjid. Sampai di depan mau masuk pintu masjid doa lagi. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kemudian kita melangkah itu dah ada lagi keutamaan. Kata Nabi, inna li kulli khutwatin, setiap langkah ke rumah Allah itu menghapus dosa dan mengangkat derajat. Langkah kaki kiri menghapus dosa, langkah kaki kanan mengangkat derajat. Kemudian kita pun melaksanakan salat maghrib 27 derajat pahalanya. Tambah lagi dengan salat ba'diyah yang kata Nabi, man shalla 12 raka'atan, siapa yang menjaga salat 12 rakaat sehari semalam, buniya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya rumah di surga. Apa yang 12 rakaat? Maka kata Nabi yang dimaksud 12 rakaat itu arba'a raka'atin ba'da qabla az-zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur. Berarti dah 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, berarti sudah 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, kemudian 10. Wa raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 2 rakaat ba'da maghrib ini bahagian dari 12 rakaat yang dijaga oleh kita itu. Maka siapa yang menjaga 12 rakaat itu dibangunkan rumah di surga. Itu keutamaan besar. Belum lagi nanti kita melaksanakan salat isya. Kata Nabi, man shallal isya'a fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, sama seperti salat tahajud setengah malam. Ditambah pula lagi besok salat subuh pula berjamaah. Kata Nabi, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama qamal laila kullah, sama seperti salat tahajud sepanjang malam. Ini dimulai berangkat dari rumah tadi sampai duduk di majelis ilmu ini, luar biasa keutamaannya. Kata Nabi, ma min qaumin, tidaklah satu kaum, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu, hamba-hamba Allah duduk di masjid, fi buyutin min buyutillah, di rumah-rumah Allah, membaca ayat Allah, mengkaji isinya, maka mereka itu mendapatkan illa haffat bihimul malaikah, mereka diliputi atau mereka dikelilingi malaikat. Jadi kita ini sekarang sedang dikelilingi malaikat. Jadi malaikat itu ikut hadir di majlis ilmu seperti ini, cuma kita tak nampak. Wa ghasyiyat bihimur rahmah, selain itu mereka yang mengadakan berada di majlis ilmu ini diliputi rahmat Allah, bertabur rahmat. Jadi kita sedang meraih rahmat, dianugerahkan oleh Allah rahmat Allah. Wa anzala alaihimus sakinah,
diberikan ketenangan, diturunkan ketenangan dalam jiwanya. Jadi orang beriman tuh cara dia mendapatkan ketenangan jiwa, datang dia majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu, Allah turunkan sakinah, ketenangan dalam jiwanya. Dan yang keempat, keutamaannya apa? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dibanggakan Allah, disebut Allah, nama kita dibanggakan di hadapan para malaikat. Maka tak sedikit nih kalau kita urut-urut dari mulai berangkat dari menuju ke masjid ini sampai saat ini, banyak sekali nikmat, rahmat, berkah, kebaikan-kebaikan kita raih. Mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan itu tetap dapat kita raih. Mudah-mudahan kita meraih kebaikan itu terus sampailah akhir hayat kita, insyaallah. Istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pertemuan yang lalu kita membahas judul-judul aja, judul-judul buku ikhtilaf seputar salat, mulai dari bab 1 sampai bab 5. Jadi buku ikhtilaf seputar salat ini ada 5 bab. Maka pada malam ini kita akan bahas bab pertama. Kalau judul secara keseluruhannya sudah kita bahas dengan sub-sub bahasannya. Sekarang kita akan mendalaminya mulai dari bab pertama. Bab pertama judul besarnya ikhtilaf pada masa Nabi. Ikhtilaf itu artinya perbedaan pendapat. Apakah di masa Nabi itu ada perbedaan pendapat? Karena ada juga orang menduga-duga di masa Nabi mana ada perbedaan pendapat. Orang Nabi ada di sana, nggak mungkin sahabat itu beda pendapat. Pernyataan seperti itu tidak tepat. Yang benar perbedaan pendapat itu juga terjadi di masa Nabi. Nah, maka dalil-dalil di halaman awal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pendapat, baik di kalangan sahabat maupun antar Nabi dengan sahabat. Antar sahabat dengan sahabat banyak perbedaan. Antar Nabi dengan sahabat ada juga perbedaan. Nah, apa saja contohnya? Yang pertama, ikhtilaf tentang tayammum. Ada kisah di zaman Nabi itu disebutkan dalam Sunan Abi Daud. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kharaja rajulani fi safarin. Keluarlah 2 orang, maksudnya 2 orang ini berangkat untuk melakukan safar. Ada 2 orang sahabat Nabi, mereka musafir, mereka sedang melakukan safar. Dalam perjalanan itu fahadaratis shalah wa laisa ma'ahuma ma'. Dalam perjalanan masuk waktu salat. Karena waktu salat dah masuk, mereka mau salat. Nah, kalau salat kan syarat sah salat itu ada air untuk berwudu. Walaisa ma'ahuma ma'un. Mereka tidak menemukan air. Tengok kiri, kanan, depan, belakang, kemana-mana tak ada air. Gimana kita mau salat? Waktu dah masuk. Apakah kita tidak salat atau salat? Bagaimana caranya? Maka tentu dalam Al-Quran kan ada فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Jika engkau tak menemukan air, hendaklah engkau bertayammum. Itu ayatnya surah Al-Maidah ayat 6 itu. Maka apa yang terjadi karena air tak ada? Fatayammama sa'idan tayyiba fasallaya. Akhirnya mereka berdua ini, 2 orang sahabat Nabi tadi, mereka akhirnya bertayammum karena mau sholat dengan debu. Karena kalau tayamum itu dalam Al-Quran itu debu gitu kan. Jadi cara tayamum itu sebetulnya dalam fikih itu diajarkan, dalam fikih mazhab Syafi'i itu 2 anggota. Misal dalam caranya itu diambil debu pertama,
kemudian ditepukkan, lalu dihembus. Itu caranya, baru diusap ke wajah. Setelah diusap, diambil di tempat yang berbeda, ditepukkan lagi, dihembus lagi, baru diusap ke tangan. Ngusap ke tangan ini 3 bagian, jari 4 jari, telapak tangannya ini ibu jari. 3 ini apa? Yang ini, yang 4 ini ke punggung tangan sampai ke siku. Yang perut ini ke telapak tangan di perut tangan sini. Ini punggung, ini perutnya. Nanti bertemulah ibu jari itu dengan ibu jari. Begitu juga sini. Ini di perut bertemulah ibu jari. Bertemu ibu jari. Jadi gini, bertemu. Jadi 3 tuh. 1, 2, 3. Selesai. Itulah tayamum. Dan pastikan untuk tayamum ini mesti untuk sekali sholat. Jadi kalau umpamanya kita sholat tahiyatul masjid dengan tayamum, berarti kita tak bisa langsung sholat maghrib tuh, atau sholat isya langsung, karena cuma berlaku untuk sholat tahiyatul masjid. Terus gimana mau sholat isya? Tayamum lagi. Jadi tayamum tuh berlaku untuk sekali sholat. Yang mana yang diusap tuh? Wajah dan tangan. Jangan diambil pula debu yang lain diusap pula ke kepala. Masuklah ke telinga kan. debu yang paling parah tadi bawanya kok kumur-kumur. Karena wudu kan pakai kumur-kumur. Kumur lah dulu. Itu yang payahnya lagi nanti masuk ke hidung. Masuk ke hidung tuh batuk-batuk. Maka tidak perlu dia lakukan yang sunat wudu itu enggak perlu. Sunat wudu itu harus masuk ke mulut, kumur-kumur, istinsyak, masuk ke hidung, istinthar, telinga, itu kan sunnah juga itu. Itu tidak berlaku pada tayamum. Hanya 2 anggota, wajah dan tangan sampai ke siku. Nah, itulah yang dilakukan sahabat Nabi, mereka bertayamum dengan debu. Setelah tayamum mereka sholat. Selesai sholat, mereka melanjutkan perjalanan. Waktu sholat masih ada. Thumma wajadal ma'a fil waqti. Akhirnya dalam perjalanan itu, setelah dilanjutkan lagi perjalanan, mereka berdua menemukan air. Waktu sholat masih ada. Apa yang terjadi? Fa'ada ahaduhuma as-salah wal wudu wa lam yu'idil akhar. Akhirnya 2 orang sahabat ini berbeda pendapat. Ini ceritanya beda pendapat nih. Yang satu ngulang lagi sholatnya dengan cara berwudu. Ini kan ada air, waktu masih ada. Udahlah, saya tak yakin sholat tadi ini. Saya wudu, kemudian dia sholat. Yang satu tak mau. Kenapa tak sholat? Karena kan sudah sholat tadi. Kan memang begitu syariatnya. Kalau tak ada air, tayamum mudah dilaksanakan. Nggak pengulang-ulang lagi. Akhirnya mereka ini semacam berdebat ringan lah. Yang satu sholat 2 kali, yang satu lagi sholat sekali. Nah, lalu apa yang terjadi? Thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu. Akhirnya setelah mereka melaksanakan perjalanan itu, kemudian kembali lagi, akhirnya juga mereka menjumpai Rasulullah. Tanya-tanya ke Nabi, ya Rasulullah, kami tadi dalam perjalanan itu begini dan begitu. Gimana kami ini Rasulullah? Yang satu sholat sekali, yang satu sholat 2 kali. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala lilladzi lam yu'in. Nabi pun mengucapkan kepada orang yang tidak mengulang, berarti sholatnya cuma sekali dengan tayamum. Apa kata Nabi kepada dia? Asabtas sunnah. Engkau sudah benar, dah sesuai dengan sunnah Nabi. Yang kau lakukan tayamum, habis itu sholat, tidak ulang lagi sholatnya walaupun jumpa air, itu sudah sesuai dengan sunnah, sah sholatnya. Lalu kata Nabi setelah menyebut wa ajza'at sholatuka, sholatmu sah. Nah,
Nabi tidak berhenti sampai situ. Nabi mengucapkan pula kepada waqala lilladzi tawaddaa wa a'ada. Nabi mengucapkan apa kepada orang yang berwudu kemudian mengulang lagi salatnya? Apa kata Nabi? Lakal ajru marrataini. Engkau yang salatnya 2 kali, engkau mendapat 2 pahala. Sekali pahala salat dengan tayamum, satu lagi pahala salat dengan wudu. Maksudnya, apakah Nabi menolak perbedaan pendapat? Nabi enggak mencela. Yang sholat sekali sudah sesuai sunnah, sah sholatmu. Yang ini engkau dapat 2 pahala. Tidak dicela oleh Nabi. Makanya masalah perbedaan pendapat dalam fikih ini, pada bab-bab tertentu enggak usah kita ngotot-ngotot. Sedangkan Nabi aja lapang hati, lapang dada dia. Udah, engkau udah bagus, tapi ini dapat 2 pahala. Enggak ada yang tersakiti, yang terzolimi, yang dikatakan batal enggak. Nah, jadi memang harus dipisah dulu. Ini perbedaan yang bagaimana yang boleh nih. Kita biasa contohkan itu sederhananya antara air mineral dengan kopi. Itu sama-sama halal. Tapi kalau satu air mineral, satu lagi racun, itu tak boleh ditolerir itu. Ini tidak apa-apa, minum ini sama, ini beda-beda sedikit gitu. Tak bisa. Kalau dia kopi sama air mineral, sama-sama halal dia. Sama-sama boleh. Yang tak boleh itu kopi Mirna. Itu sama yang dulu itu, yang kasus dulu yang dianggap racun segala, itu tak boleh. Itu antara hak dengan batil. Kalau sama-sama hak, makanya jangan dicela mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Mereka tuh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tidak salah mengikut pendapat ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun ada perbedaan-perbedaan pendapat dalam beberapa hal, itu biasa saja. Sama seperti perbedaan yang terjadi di masa Nabi. Oleh Nabi dianggap bagus, ini ada 2 pahala. Bedanya cuma itu aja, tidak dicela. Itu contoh pertama. Jadi kalau ada orang nanya, apakah di zaman Nabi itu ada perbedaan pendapat? Ada. Antar sahabat itu selalu berbeda pendapat. Yang kedua, ikhtilaf sebelum perang Uhud. Ini perbedaan ini justru antara sahabat dengan Nabi. Sedangkan perbedaan antar sahabat dengan Nabi aja ada dan boleh, apalagi antar sahabat. Jadi biasa beda pendapat dalam fikih, dalam amaliyah itu biasa terjadi. Tapi kita perlu dudukkan perkara perbedaan yang bagaimananya duduk. Kalau dia antara kopi dengan air mineral, kita enggak usah ngotot-ngotot salah menyalahkan. Tapi kalau antara kopi dengan racun umpamanya, itu kita tak bisa terima. Kalau dia pahamnya menyimpang, tak bisa terima. Tapi selagi ahlu sunnah wal jamaah saling menghormati. Nah, apa yang terjadi sebelum perang Uhud? Nabi Nabi berpendapat. Nabi menyatakan, kata Nabi, kita menunggu di kota Madinah ini. Kita sambut musuh ini, sebentar lagi mau perang Uhud nih. Kita tidak usah keluar ke Uhud. Kita perang ini, biar aja mereka datang ke sini. Kita tunggu aja mereka datang sini. Kalau betul mereka mau berperang, kita tunggu di sini. Nabi sudah mengatakan bahwa kita menghadapi musuh itu di kota Madinah aja, nggak usah keluar dari kota Madinah. Tetapi ada sahabat-sahabat yang muda, semangatnya itu berkobar-kobar. Di antaranya ada Anas bin Nadhr, Naim bin Malik, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini sahabat pertama yang diutus Nabi untuk berdakwah di Madinah. Dulu Yasrib namanya. Kan masih muda. Mus'ab bin Umair, Ibnu Jahsy, Abu Dujana, Sumairah. Ini mereka nih sahabat-sahabat yang semangatnya tinggi sekali. Masih anak-anak muda tuh semangatnya tinggi.
Jadi kalau ada anak muda semangatnya kurang semangat, nah ini tidak mencontoh bagaimana semangatnya para mujahid-mujahid. Nah, mereka ini mengatakan, ya Rasulullah, kenapa tak kita song-song aja mereka di luar kota Madinah? Kenapa pula tunggu? Ini semangat kami ini tak tertahankan lagi ini untuk berjihad fisabilillah. Akhirnya pendapat Nabi itu kalah. Maksudnya bukan kalah apa? Akhirnya karena pendapat banyak turun ayat gitu, membenarkan pendapat sahabat-sahabat muda ini. Wa idh ghadawta, ada ayat dalam surah Ali Imran ayat 120. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qitali wallahu sami'un alim. Ingatlah ketika engkau berangkat di pagi hari dan keluargamu, dari rumah keluargamu, dan engkau Muhammad akan menempatkan mereka di posnya masing-masing. Keluar dari kota Madinah, tempatkan di tempat-tempat strategis. Jadi ada ditunjuk Nabi langsung, dibagi. Wa qassama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaishahu ila 3 kataib. 3 tempat posisi strategis untuk menghalang atau menghadapi musuh. Yang pertama dari kaum muhajirin. Nabi kelompokkan ini orang-orang yang muhajirin. Muhajirin itu orang-orang yang dulu tinggal di Makkah, berhijrah ke Madinah. Nah, ini dikelompokkan. Muhajirin ini diserahkan Nabi bendera perangnya. Yang memegang bendera itu Mus'ab bin Umair tadi itu, yang masih muda tadi itu. Yang pertama diutus Nabi berdakwah ke Madinah itulah Mus'ab bin Umair. Dialah memegang bendera. Pemegang bendera ini panglima perang. Kemudian Nabi mengumpulkan antara Aus dan Ansor. Ada kaum suku Aus dan sebahagian dari kaum Ansor. Kaum Ansor ini orang asli Madinah. Nah, kalau Muhajirin orang dari Mekah, Ansor orang yang menyambut kaum Muhajirin. Nah, sebahagian digabungkan dengan suku Aus. Jadi ada di Madinah itu suku Aus, Khazraj, banyak suku-suku di sana yang dulunya musuh bebuyutan, tapi oleh Nabi dipersatukan. Nah, suku Aus dan kaum Ansor ini diserahkan bendera perangnya kepada Usaid bin Hudayr, dan satu lagi suku Khazraj dan sebahagian kaum Ansor. Jadi memang tak dilangsung satukan dalam peperangan itu, tidak, tapi dipisahkan Nabi. Strateginya suku Khazraj juga bergabung sebahagian dengan kaum Ansor. Bendera perangnya dipegang oleh Al-Habbab bin Munzir di luar kota Madinah. Pendapat siapa itu sebetulnya? Pendapat sahabat-sahabat muda. Jadi kalau ada orang katakan nggak ada perbedaan pendapat di masa Nabi, ini buktinya. Bahkan dalam Quran lagi surah Ali Imran ayat 121 kemudian disebutkan dengan banyak riwayat-riwayat hadis tentang perjuangan pejuang-pejuang muda ini. Nah, itu tentang perang Uhud. Sebelum perang Uhud terjadi ikhtilaf antar sahabat dengan Nabi. Begitu juga yang ketiga, ikhtilaf ketika perang Badar. Jadi ternyata di perang Badar itu adalah ikhtilafnya. Ikhtilafnya antara Umar bin Khattab dengan Nabi. Waktu itu Nabi mengatakan, udah kita hentikan peperangan. Sedang berperang karena udah banyak tawanan. Ini dah banyak tawanan, ini dah kalah mereka nih. Dah kita hentikan peperangan, kata Nabi. Tapi Umar bin Khattab tak setuju. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita hentikan peperangan? Ini perangnya belum selesai. Ini masih banyak musuhnya. Masa gara-gara beberapa orang tawanan ini kita hentikan peperangan? Akhirnya turun ayat membenarkan pendapat Umar bin Khattab. Maka ayat itu disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 67. Maka li nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidak pantas Nabi itu mempunyai tawanan sebelum ia melumpuhkan musuhnya.
Jadi tak pantas tawanan dah dapat hentikan peperangan. Selesaikan dulu peperangan tuh. Kalau udah mengaku kalah, kalau memang udah angkat bendera, udah menyerah, selagi belum menyerah lanjutkan peperangan. Tapi Nabi udahlah, mereka ini tak kuat lagi. Kata Umar bin Khattab, kita belum selesai. Maka Allah mengatakan tidak pantas seorang Nabi menghentikan peperangan sebelum usai, gara-gara dapat tawanan perang. Ada ayatnya. Apa maknanya di sini? Biasa terjadi perbedaan pendapat. Jangankan antar sahabat, antar Nabi dengan sahabat pun terjadi perbedaan. Ada lagi perbedaan yang paling populer. Itulah perbedaan ikhtilaf tentang salat asar di perkampungan Bani Quraisyah. Ini sangat populer hadis ini, disebutkan hadis ini dalam Sahih Bukhari. Tentang Nabi memerintahkan atau melarang. Nabi melarang ketika sahabat-sahabat ini akan berangkat ke perkampungan Bani Quraisyah, Nabi berpesan, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraisyah. Jangan seorang pun di antara kalian salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Pesannya singkat aja, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraisyah. Berangkatlah sahabatnya ramai-ramai. Dalam perjalanan masuk waktu asar, Nabi pesan itu sebelum masuk waktu asar. Berangkatlah kalian, jangan kalian salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Maksudnya cepat-cepat ke sana supaya salat asar di sana. Tapi sahabat ini kan daya tangkapnya beda-beda. Kadang-kadang satu kalimat itu enggak sama penerimaannya. Maka apa yang terjadi dalam perjalanan? Ternyata dalam perjalanan itu terjadi perdebatan. Sebahagian mengatakan, kita sholat asar nih, dah masuk waktunya. Sebahagian lagi, kalian tidak dengar pesan Nabi tadi? Bukankah Nabi berpesan jangan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah? Kita belum sampai di perkampungan Bani Quraisyah. Ada perdebatan ringan. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya sebahagian sholat masih dalam perjalanan, sholat asarnya. Sebahagian lagi segera berangkat mereka supaya sholat asarnya di perkampungan Bani Quraisyah. Apa yang terjadi setelah itu? Disampaikanlah berita ini kepada Nabi. Setelah diceritakan kepada Nabi, falam yu'annif wahidan minhum, tidak seorang pun yang disalahkan oleh Nabi. Yang salat dalam perjalanan betul, yang salat segera sampai di perkampungan Bani Quraisyah baru salat juga tidak disalahkan Nabi. Apa maknanya itu? Sebab perbedaan pendapat dalam bab fikih itu boleh jadi karena sudut pandang memahami hadis. Yang satu memahami tekstual, yang satu memahami konteksnya, yang satu terlalu tekstual. Berarti jangan sholat asar kecuali di perkampungan Quraisyah. Selama belum sampai di perkampungan Bani Quraisyah, jangan sholat asar. Itu tekstual. Yang satu menangkap pesannya, maksudnya Nabi suruh cepat-cepat. Jangan kalian main-main di jalan itu, segera biar nanti sholat asarnya di sana. Konteksnya diambil. Akhirnya karena memang tak sampai, belum sampai, diperkirakan nanti akan lewat waktunya, yaudah sholat asarnya di perjalanan. Kedua-dua mereka yang berbeda ini tidak dilarang oleh Nabi. Ini contoh perbedaan pendapat di masa Nabi. Jangankan sekarang yang kita jauh jaraknya dari Nabi, sedangkan di masa Nabi perbedaan pendapat itu sudah ada. Itu bab pertamanya. Jadi malam ini selesailah bab pertama tentang judul apakah ada ikhtilaf di masa Nabi. Jawabannya ada. Bahkan bukan hanya antar sahabat, tetapi antar sahabat dengan Nabi pun terjadi perbedaan pendapat. Maka ikhtilaf ini aksioma. Aksioma itu sesuatu yang tak bisa dibantah, tak bisa dielakkan lagi. Udah sunnatullah. Banyak orang nggak siap berbeda pendapat, apalagi pilgub nih. Itu payah, berat betul, susah betul itu mempersatukannya. Tapi kita tak usah cerita pilgub sekarang. Tentang ikhtilaf ini, tentang fikih ranahnya, itu banyak betul lah orang yang tidak siap berbeda pendapat.
Padahal perbedaan itu sunnatullah. Nah, ada ayatnya dalam Quran itu. Walau sya'allah laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum. Kalau Allah mau kita satu umat, satu persepsi, satu pandangan, satu pendapat bisa kalau Allah mau. Kalau Allah menghendaki kita ini satu paham aja bisa, nggak susah bagi Allah. Tetapi Allah sengaja membuat kita beda sudut pandang. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Kita nih, sebagian orang diuji perutnya dengan lapar, sanggup dia puasa, dia kuat, dia puasa Senin, Kamis, 13, 14, 15, puasa Ramadan, belum puasa lagi nanti puasa Arafah, puasa Asyura, banyak sekali puasa-puasa. Sanggup dia diuji lapar, sanggup. Diuji matanya dengan kantuk, lawannya kantuk, qiyamul lail, salat tahajud, bangun malam. Tapi diuji dengan perbedaan pendapat, tak siap dia. Aku yang betul, engkau yang salah. Suka mengaku diri yang paling betul dalam masalah ibadah ini. Ini ujian sebetulnya. Tapi kalau kita udah kaji nanti sebab-sebab perbedaan ini, kan banyak sebab-sebabnya itu, kita akan lapang hati. Jadi tujuan kita ngaji berbeda ini bukan untuk memecah belah umat. Pernah saya dilaporkan ke Polda gara-gara ngajarkan fikih 4 mazhab. Itu Ustaz pemecah belah umat. Untung ada yang menjelaskan, itu bukan memecah belah umat, itu untuk menyatukan umat supaya hatinya lembut, supaya hatinya tak bermusuh-musuh. Kenapa? Karena orang buat gitu ada dalilnya, orang buat begini ada dalilnya, sehingga dia lapang hati. Oh iyalah, dia tak kunut, dia mazhabnya Hambali, lapang hatinya. Tapi kalau dia ngotot harus kunut, yang tak kunut enggak sah, enggak begitu sudut pandangnya. Nah, jadi kita belajar tentang fikih ikhtilaf ini, di antara tujuannya adalah melembutkan hati yang keras itu. Berapa banyak sudah saya cerita, kan tidak enak menyebut nama itu kan, atau adalah jamaah kita gitu. Dia paling tak suka dengan kajian ini, ikhtilaf ini. Apa beda-beda pendapat, satu bingung umatnya. Nah, itu dia. Suatu ketika dia terlambat sholat maghrib, sehingga pas saya sedang nyampe begini dia masih sholat. Jadi dia nunggu, didengarnya sampai selesai. Setelah beberapa waktu, besok kajian di mana, datang. Berarti tidak seperti yang diduga. Sampai akhirnya dia menyatakan, aku benci betul sama Ustaz dulu gitu. Ustaz ini memecah belah umat, aku sangka begitu. Tapi setelah aku lihat, dengarkan, rupanya melembutkan hati kami. Itu pengakuan itu. Tak usah sebut nama kan. Tapi ada orang-orang yang dia sangat ekstrim dalam memahami fikih ini. Rupanya kalau dia mau duduk mendengarkan mengapa orang berbeda atau sebabnya, lembut. Jadi kita mudah-mudahan dengan kajian ini bisa melembutkan hati kita juga. Nah, itu di antara contoh-contoh tadi yang sudah kita bahas tentang ikhtilaf di masa Rasulullah. Mungkin ada hal-hal yang mau kita diskusikan menjelang masuk waktu Isya. Masih ada waktu kita 4,5 menit. Kita manfaatkan waktu 4,5 menit ini untuk tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan, baik terkait tentang ini atau hal-hal lain, tak masalah. Sudah sampai ke i'tidal, sampai ke sujud pun tak masalah. Belum mulai lagi niatnya, belum, ini baru pendahuluan, baru bab pertama. Nanti bab kedua tu baru masuk fikihnya, syarat wajib solat, syarat sah solat, rukun solat, makna solat, keutamaan solat, hal-hal yang membatalkan solat, hal-hal yang sunnah dalam solat, hal-hal yang makruh dalam solat. Nah, itu kita bahas nanti setelah selesai bab 1 ini, ya bulan depan lah. Iya, Pak, silakan. Ini agak apa sih Ustaz? Ini tasbih, menggunakan tasbih. Ini kalau kita pernah dengar, pernah dicontohkan oleh sahabat Abu Hurairah. Iya.
Ustaz? Kita pakai tasbih atau pakai jari-jari kita? Mana yang afdal? Kalau cerita afdal ini itu babnya fikih prioritas. Namanya fikih prioritas. Itu ada ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Itu biasa tuh pertanyaan jamaah ya, mana yang lebih afdal antara ini dengan ini. Itu bagus, kaji nanti buku khusus fikih aulawiyah, bahasa Arab itu. Al-fiqhul aulawiyah, fikih prioritas. Dari dua hal yang berbeda ini mana yang paling utama? Kalau masuk ke dalam masjid, waktunya tinggal hanya untuk 2 rakaat salat tahiyatul masjid atau salat qabliyah, mana yang lebih utama? Itu ada fikihnya tuh, fikih khusus. Sama dengan ini, mana lebih utama zikir dengan tangan atau dengan tasbih? Tangan dengan tasbih itu sama. Tasbih itu pakai tangan juga, kan tak pakai kaki. Tak pakai kaki itu kan. Cuma fungsinya. Ada orang dengan jari ini aja dia bisa menghitung dengan mudah. Ada orang kalau ribuan zikirnya payah ngitung gini. Gimana menentukan udah berapanya? Maka diambilnya batu 1000. Itu kan tujuannya itu. Diambilnya batu 1000 dan dihitungnya. Dari situlah dia letakkan pisahkan. Subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, sampai 1000. Nah itu zikir yang di luar sholat itu kan, di luar. Nah kalau begitu setelah sholat itu apa bisa juga. Lebih mudahnya gimana? Sekarang ada pula lagi digital. Walaupun digital tetap tangan juga, tangan juga. Maka fungsi tujuannya itu sebagai alat. Sebagai alat itu. Tidak seperti paham yang menolak tasbih. Itu tuh ajaran orang Hindu katanya. Itu namanya menyamakan ajaran Islam dikaitkan Hindu itu tidak tepat. Itu kias yang tidak tepat. Lihat fungsinya. Kalau dulu batu, kenapa tidak pakai tasbih? Belum ada alat untuk melobangi batu tuh, sehingga dimasukkan benang. Belum ada alatnya zaman itu. Akhirnya pakai batu itulah dia. Tapi kalau sekarang untuk memudahkan, dibuatnya dalam bentuk lebih mudah lagi dengan kita hitung sampai ada tandanya nanti. Dah terhitung, dah 33. Atau kalau dia dah sampai 99 tambah yang paling besarnya tangkainya itu udah 100. Nah, kalau 1000 kan tinggal dia kasih kode, udah berapa kali, lebih mudah dia. Itu tujuannya. Sama dengan mikrofon ini. Mikrofon ini kalau dihitung-hitung nggak ada juga zaman Nabi. Dulu waktu mikrofon ini masuk ke Saudi, banyak juga pertentangan ulama-ulama Saudi itu. Tak terima dia, ini alat ini dari mana? Bukan produk orang Islam. Sehingga tidak bisa dipakai di Masjidil Haram. Apa tujuan maka ini? Dijelaskanlah, ada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ada ulama-ulama yang bisa meluruskan pandangan yang mengatakan ini tidak bisa dipakai. Lalu rupanya yang mengatakan bid'ah, katanya ini bid'ah, tidak boleh dipakai karena dulu Nabi, sahabat tidak pernah sholat pakai mikrofon, tak ada sound systemnya. Lalu kebetulan yang tak membolehkan itu pakai kacamata. Tak boleh ya, kata Syekh yang pemahamannya lebih bijak nih. Tapi Syekh katanya pakai kacamata. Apa tujuan pakai kacamata? Kacamata ini tujuannya untuk memperbesar tulisan. Jadi saya baca Quran itu lebih jelas. Begitu juga dengan mikrofon nih katanya. Untuk memperbesar suara supaya orang jamaah haji umroh itu tahu dia suara Allahu Akbar, sami Allah liman dengar. Kalau enggak ada mikrofon gimana tuh sahut menyahutnya, sulit sekali itu. Sampai zaman sekarang belum ada. Itu pun suara mubalik itu sampai di mana lah? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ini beberapa baris itu sop saja. Yang paling ujung sana yang di luar enggak dengar itu. Jadi gimana jadinya? Sahut menyahut, jadi repot. Maka dengan ada teknologi
sampai sekarang masih telah dipakai. Nah, jadi sebetulnya apa fungsi itu? Memudahkan, alat sarana untuk memudahkan menghitung berapa sudah bacaan zikirnya. Kalau dengan jari mampu, dengan jari. Kalau mungkin sulit dengan jari, ini lebih mudah dengan tasbih, pakai tasbih. Kalau memang harus pakai batu, siapkan batu. Harus siapkan batu. Intinya itu wasilah, sarana. Tidak ada masalah tentang itu, tergantung orangnya. Sebagian orang mungkin lebih nyaman dengan tangan. Sebagian lagi lebih mudah dia menghitung dengan tasbih, silahkan. Tak ada masalah itu. Itu Pak ya. Baik. Cukup? Ya boleh Pak. Ya. Ya. Apa hikmahnya terjadi perbedaan pendapat itu? Bahwa Nabi itu disebutkan dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku ini adalah manusia sama seperti kalian. Bedanya yuha ilayya, aku diberikan wahyu, kalian tak dapat wahyu. Tapi secara manusiawinya bisa jadi pendapatnya, bahkan Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Karena ada sahabat yang mencangkok pohon. Ini gimana nih ya Rasulullah? Kata Nabi, engkau lebih tahu urusan duniamu. Jadi dalam beberapa hal Nabi bisa jadi dia berpendapat secara basyariahnya, sehingga tidak kita katakan dia selepel dengan Tuhan jadinya, karena dia manusia. Tapi pada bab wahyu sami'na wa ata'na. Buktinya setelah turun ayat itu Nabi enggak egois, tunduk sama wahyu. Yang diterima pendapat Umar. Kalau udah ayat yang turun tak dapat lagi gitu. Nabi berpendapat, tapi pendapat Umar diterima. Berarti Nabi harus tunduk. Itu menunjukkan apa? Mengajarkan, hikmahnya juga mengajarkan kepada umat kalau sudah Quran yang nyebut tunduklah. Sedangkan Nabi yang bisa, aku ini Nabi, kalau dia mau nyombongkan diri bisa aja kan, tapi dia sedang mengajarkan kalau idza du'u ila Allah, kalau sudah disebut oleh Allah, qalu sami'na wa ata'na, mereka akan mengatakan dengar, taat. Itu pelajaran berharga itu. Sementara sebagian orang kalau dalam Al-Quran itu masih ada tafsirnya lagi itu kan. Untuk mencari-cari, untuk menolak kan gitu. Padahal kalau nak sahabat dulu ya udah ikut, kalau udah disebutkan oleh Allah ikut. Tentulah dalam konteks yang lurus dalam hal ini. Itu Pak ya. Di antara hikmah-hikmahnya. Banyak lagi hikmah lain tuh. Itu satu di antara sekian banyak hikmah-hikmah mengapa Umar pendapatnya diterima, mengapa berbeda dengan Nabi, padahal dia Nabi kan bisa memutuskan, tapi dalam beberapa bab. Dan Umar memang terkenal dengan kritisnya. Waktu dakwah sembunyi-sembunyi, apa kata Umar? Ya Rasulullah, ngapa dakwah kita sembunyi? Alasna alal haq, bukankah kita di atas kebenaran? Kalau kita benar, kenapa tak kita syiarkan saja? Setelah beberapa waktu turun ayat sampaikan kepada umat. Habis itu dakwah pun terang-terangan. Jadi kadang-kadang Umar ini menjadi wasilah sehingga ada ayat-ayat turun itu. Banyak itu kejadian-kejadian tentang Umar itu terkenal dengan kritisnya. Tetapi kritis positif itu ingin lebih baik gitu kan. Dakwah sembunyi-sembunyi, kapan tersebarnya ajaran Allah ini? Jadi dia semangatnya dan akhirnya direstui, diridhoi Allah, dan Nabi pun mengikut dakwahnya setelah itu terang-terangan. Dan masih banyak lagi kisah-kisah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itulah mungkin yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan, istiqomah sampai akhir hayat kita insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.